Yo, Saitama kembali ke panggung utama setelah sekian lama nih. Nah, ini adalah aksi yang benar-benar melampaui batas akal sehat tuh. Tapi One Punch Man emang sering seperti itu sih. Dalam bab ini pertarungan antara Blaze dan Void itu mencapai klimaksnya ya. Namun semuanya berubah drastis ketika Saitama menunjukkan kekuatan yang absurd itu. Brutal memang. Itu menghentikan serangan yang bisa memotong dimensi hanya dengan tangannya loh. Di sisi lain, konflik emosional Void dengan masa lalunya itu terungkap, mengaitkan kisahnya dengan istri Blaze. Ternyata itu mengisahkan elemen kejutan yang tak terduga nakama. Namun bukan hanya aksi yang mendominasi dalam chapter ini ya, ada lapisan cerita yang menggali hubungan mendalam antara Void, Blaze dan juga Blue itu. Nah, putra dari Blaze itu sendiri ya. Plot twist ini membuka dimensi baru di alam ceritanya. Itu menambahkan momen yang seru dalam pertarungan yang penuh ledakan dalam cerita ini. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa menghentikan serangan yang mampu memotong realitas? Dan lebih mengejutkan lagi, apa hubungan masa lalu yang kelam antara Void dan istri Blaze yang kini menyeret mereka dalam konflik yang lebih dalam itu ya. Ini menarik. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Buat kalian nih para pecinta anime shonen, channel ini akan memberikan beragam pembahasan seru lainnya tuh. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Seperti biasa nakama, kita dapat suguhan aksi luar biasa dari One Punch Man ya, Saitama itu sendiri, Blaze dan juga yang lainnya. Tapi yang membuat bab ini spesial adalah banyaknya plot twist yang terjadi, terutama yang menyangkut soal Void dan masa lalu tersebut. Nah, di sini bab ini dibuka dengan sesuatu yang sudah lama kita tunggu kembalinya itu ya, Saitama teman-teman. Setelah absen ya, setelah beberapa chapter ke belakang, akhirnya dia muncul lagi dengan gayanya yang biasa itu, santuy tapi mematikan. Bahkan bab ini diberi judul menangkap, yaitu merujuk pada aksi epic Saitama sendirian. Awalnya cerita ini melanjutkan pertarungan sengit antara Blaze dan juga Void ya. Mereka terlibat dalam duel habis-habisan. Void benar-benar mengerahkan segala kekuatannya. Tapi di sini Void menunjukkan sisi lain, dia penuh dendam dan emosi terhadap Blaze ternyata. Salah satu hal menarik dalam cerita ini adalah bagaimana Void menyerang Blaze nih, baik secara fisik maupun emosional. Dia bukan hanya melancarkan serangan brutal dengan pedangnya itu, tetapi juga menyerang mental Blaze dengan ungkapan-ungkapan yang salah menusuk. Void bertanya sesuatu yang mengejutkan. Kau pikir kau itu punya bocil? Nah, dia kata seperti itu. Blaze tentu saja terkejut mendengarkan hal ini. Dari situ kita mulai memahami bahwa Void tahu lebih banyak tentang kehidupan pribadi Blaze daripada yang kita duga sebelumnya cuy. Tiranya itu, Void bahkan menyindir Blaze karena idealismenya ya. Dia berkata bahwa para pahlawan hanya menjadi bagian dari industri yang hampa itu, tanpa benar-benar melindungi orang-orang terdekat mereka, contohnya adalah keluarga. Dia menantang Blaze dengan pertanyaan, siapa yang benar-benar berhasil kau lindungi? Saat pertarungan ini semakin memanas, nakama Blaze, Fly dan Sonic ikut terlibat ya. Mereka tidak tinggal diam melihat Blaze terpojok itu. Dengan serangan ninja yang cepat dan juga presisi, mereka mencoba memberikan perlawanan. Namun di sini Void jelas bukanlah lawan biasa. Dengan sangat mudah menangkal serangan Flash dan juga Sonic. Itu membuat mereka tuh kewalahan sob. Tapi Void juga menunjukkan sisi manipulatifnya. Itu membuat situasi semakin menegangkan lagi. Nah, di tengah kekacauan ini nakama, Void melakukan sesuatu yang tak terduga ya. Dia membuka portal ke dimensi hyper itu dan melemparkan serangan pedang dimensional yang mengerikan. Serangan ini dikenal sebagai salah satu teknik yang paling mematikan. Nah, di saat kritis inilah Saitama muncul dari entah di mana ya, dan dengan santainya menghentikan pedang dimensional tersebut. Bayangkan pedang yang bisa membelah ruang waktu itu dihentikan hanya dengan tangannya. Saitama itu benar-benar beda-beda level kan. Ya, itu memang god mungkin tarafnya. Apa yang membuat adegan ini makin luar biasa adalah ekspresi bingung Saitama. Nah, dia tidak tahu apa yang terjadi dan hanya bertanya, apa ini? Sungguh khas Saitama kan? Kejutan di sini tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah menghentikan pedang dimensional itu, Saitama itu menarik Void keluar dari dimensi hyper itu. Tindakan ini membuat semua orang di sekitar termasuk Blaze sendiri, Flash dan Sonic itu terdiam sama sekali di sana. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Void tentu saja ya tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba melawan lagi dengan serangan habis-habisan, tapi apa daya semua usahanya itu sia-sia. Saitama menangkap dua pedangnya dengan mudah dan bahkan menjatuhkan Void
Void dari dimensi hyper ke tanah. Luar biasa kan? Adegan jatuhnya Void ini sangatlah epic loh. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras yang menciptakan lubang besar. Dan yang lebih keren lagi, Saitama hanya berdiri santai sambil memegang pedang Void itu. Benar-benar pemandangan yang epic banget tuh. Tapi tunggu nakama, ceritanya belum selesai ya. Void ternyata masih mampu bangkit meski sudah terlempar sejauh itu. Dia terlihat bingung dan marah karena kehilangan kedua pedangnya. Nah, saat Void mencoba kembali ke dimensi hyper itu, Blast memanfaatkan momen tersebut ya. Dia menggunakan kekuatannya untuk membuat portal yang sangat unik, menghubungkan tangan kirinya dengan tangan kanannya yang telah putus itu. Luar biasa kan kinerjanya. Blast menjelaskan bahwa dia sudah mempersiapkan teknik ini sebagai upaya terakhirnya jika semuanya gagal. Dengan mengalirkan sinyal syaraf melalui portal itu, dia telah bisa menggunakan kekuatan tangannya yang terputus. Namun sayang, meskipun teknik ini keren banget deh, kita bisa melihat bahwa Blast sudah kehabisan energi ya. Dia terlihat sangat lemah setelah menggunakan kemampuan tersebut. Di sini nakama, Bab ini memberikan kesan bahwa Blast meskipun seorang legenda pejuang itu ya, masih jauh dari level kekuatan Saitama kan. Bahkan Void tampaknya masih mampu memberikan perlawanan lebih loh daripada Blast itu. Lalu kita masuk ke inti konflik emosional dalam bab ini. Hubungan Void dengan masa lalu Blast ini dijelaskan. Ada sebuah kilas balik yang mengungkapkan bahwa Void pernah menerima kekuatan dari dewa melalui sebuah ilusi. Yang mengejutkan, ilusi yang diberikan dewa kepada Void adalah sosok istri dari Blast. Ya, istri Blast adalah orang yang muncul dalam ilusi itu. Ini membawa banyak implikasi emosional dan menarik lagi kan. Ternyata Void tidak hanya memiliki dendam kepada Blast itu, tetapi juga perasaan cinta yang dalam terhadap istri Blast loh. Hal ini membuat konflik mereka lebih dari sekedar pertempuran kekuatan. Nah, ada spekulasi nakama yang menarik. Apakah istri Blast sebenarnya saudara perempuan dari Void ya? Atau apakah Void benar-benar mencintai dari istri Blast itu? Apapun itu, plot twist ini menambah lapisan kompleks dalam ceritanya tuh. Nah, dalam cerita ini chapternya itu juga memberikan sedikit gambaran lagi tentang hubungan Blast dengan putranya itu Blue. Void tampaknya memiliki pandangan yang bertentangan dengan bagaimana Blast melindungi keluarganya. Di sini Void telah mengkritik Blast habis-habisan karena gagal melindungi istri dan putranya itu ya, yang menjadi sumber kemarahan dari Void itu sendiri. Dia merasa Blast tidak layak menjadi pahlawan karena kegagalannya. Nah, dalam bab ini juga membuat kita bertanya-tanya lagi nih, apa yang sebenarnya terjadi pada istri Blast itu? Nah, dari dialog Void itu ya, ada indikasi kuat bahwa dia itu sudah meninggal atau menghilang entah kemana. Alice semakin memperkuat alasan yang jelas ya tentang dendam dari Void itu sendiri. Saat kita kembali ke dalam adegan pertarungan nakama, ada momen di mana Blast hampir menyerah. Dia berkata, "Aku serahkan semuanya padamu, Saitama." Nah, ini seolah-olah dia tahu bahwa hanya Saitama yang bisa menyelesaikan masalah ini. Menariknya, Saitama tidak terlalu peduli sama sekali tuh. Dia hanya menangani situasi ini seperti masalah kecil tanpa tekanan apapun. Ini menunjukkan betapa superiornya sang pria botak satu ini ya. Nah, di sini Void di sisi lain ya terlihat sekali semakin putus asa. Dia mencoba menyerang Saitama lagi tetapi tidak ada yang berhasil. Setiap serangannya itu dihentikan dengan mudah oleh Saitama. Dia bahkan sempat bercanda dengan Void nih. Itu membuat situasi tambah tegang menjadi lucu. Ini adalah salah satu alasan kenapa kita semua mencintai karakter-karakter yang satu ini ya, dalam hal-hal yang serius tapi jadi lucu. Ketika Void menyadari bahwa dia tidak bisa menang di sana itu, dia mencoba melarikan diri lagi ke dimensi hyper itu, tapi Blast sudah mempersiapkan jebakan untuk mencegah hal ini. Blast menggunakan kekuatan untuk menciptakan efek fusi dengan Void itu sendiri. Teknik ini sangat beresiko karena dia menghancurkan tubuh mereka berdua bisa aja ya, tapi Blast tidak peduli. Dia hanya ingin menghentikan aksi dari Void. Saat mereka bersatu, ada momen di mana pikiran mereka saling terhubung. Blast melihat kilas balik dari masa lalu Void, termasuk momen ketika Void menerima kekuatan dari dewa. Dalam kilas balik ini kita melihat Void memegang tangan ilusi istri Blast ya. Momen ini sangat emosional dan memberikan banyak konteks tentang hubungan di antara mereka. Setelah fusi ini, Blast terlihat kelelahan, tapi Void juga tampaknya kehilangan sebagian kekuatannya. Mereka berdua terpisah tetapi konflik ini terus berlanjut. Nah, dalam akhir chapter ini ya nakama, kita melihat Void berdiri dengan wajah penuh kemarahan. Tapi ada sesuatu yang berbeda sepertinya di sana. Dia mulai menyadari sesuatu tentang dirinya sendiri. Dan dalam chapter itu memang memberikan banyak pertanyaan yang belum terjawab ya. Apa yang sebenarnya terjadi pada istri Blast itu sendiri dan mengapa Void begitu terobsesi dengannya? Bagaimana semua ini akan terjawab di chapter kedepannya? Ya, itu bisa aja. Meskipun kita tidak mendapatkan semua jawaban di sini, tetapi dalam bab ini semuanya semakin membuat penasaran. Saitama tetap seperti biasa, dia luar biasa dan menjadi pusat perhatian. Itu menunjukkan bahwa dia berada di level yang jauh di atas siapapun.
Ada nggak sih lawan yang bisa mengalahkan Saitama? Kita malah jadi penasaran tentang itu. Sungguh chapter yang menarik dalam cerita kali ini. Jadi kesimpulannya nakama, bab ini menegaskan kembali satu hal, bahwa Saitama adalah sosok yang melampaui segala batas kan. Di tengah pertarungan intens antara Void dan juga Blast, kehadiran Saitama menjadi game changer yang sebenarnya mengubah arah konflik. Dari menghentikan serangan dimensi hingga menarik Void keluar dari hiperspasi dengan kekuatan kasualnya, Saitama telah membuktikan bahwa bahkan hukum fisika pun tidak mampu melawan kehebatan dirinya tuh. Di sisi lain, dalam chapter ini juga memberikan lapisan cerita yang mendalam ya. Terungkapnya hubungan emosional antara Void, Blast, dan istri Blast menambahkan sentuhan drama emosional yang memperkuat cerita dalam karakternya. Nah, konflik-konflik seperti ini yang akan menarik lagi dalam cerita One Punch Man ke depannya. Sepakat nakama semuanya? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.